Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk malam ini kita jagongan santai di malam takbir ini sambil menunggu hari yang fitri besok pagi. Kita sedikit tafakur. Kebetulan untuk di desa kami ada salah satu RT yang lockdown. Jadi malam ini tadi tidak ada takbir keliling. Jadi kita diharap untuk takbir di rumah sendiri-sendiri, di musola sendiri-sendiri. Pada saat malam takbir pada malam hari ini dengan tujuan adalah untuk pembersihan pikiran, hati, dan jiwa. Ya, ini salah satu rangkaian zikir yang kita laksanakan. Jadi kita kumandangkan takbir di dalam pikiran. Kemudian dari pikiran kita masuk ke akal, dari akal kita masuk ke hati, kemudian dari hati kita masuk ke rasa. Mungkin tadi setelah kita laksanakan ada yang bisa dirasakan atau ada momen-momen yang enak, yang bagus. Tadi waktu awal ya, ada denyut yang agak keras ya, kencang itu, nyut itu. Dan waktu saya memejamkan mata itu, saya melihat banyak sekali yang keluar dari kepala aura, saya. Energi negatif yang keluar dari kepala saya. Masih ada yang menempel di sini. Dan malam hari ini nih, alhamdulillah sekali itu semua energi negatif itu bisa keluar semuanya. Itu tadi pada saat itu sempat ini burung yang di dekat saya itu ketakutan, ketakutan sampai itu terbang mobat mabit ya. Ya memang terbang kabur itu sampai agak lama itu karena ada itu energi negatif yang keluar banyak sekali itu. Jadi ini salah satu fenomena yang tertangkap pada saat kita melakukan zikir tahap pertama, zikir pikiran. Itu memang salah satu hewan yang memiliki keistimewaan, mampu menangkap sinyal-sinyal atau mungkin bisa dikatakan makhluk gaib lah. Di sini memang pada saat melakukan zikir pikiran akan ada sesuatu yang negatif yang mampu keluar. Mungkin di teman kita ini bisa dikatakan fenomena ya. Ada yang mengatakan ini adalah biasa-biasa saja. Tapi pada saat kita benar-benar merasakan dan melaksanakan betul-betul dengan kesadaran, ini memang sangat luar biasa. Karena pada dasarnya seluruh makhluk astral adanya di alam pikiran manusia. Ya, dan alhamdulillah ini adalah malam yang sangat istimewa ya bagi saya. Karena ini saya sudah alhamdulillah membersihkan berbulan-bulan ini di kepala saya ini energi yang negatif ini. Tapi pada malam hari ini cuma waktu yang sangat singkat sekali itu. Semuanya sudah keluar semua karena ini memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada malam hari ini semua energi negatif itu memang dilemahkan dan dibuka energi positif dari seluruh alam semesta ini. Dan mungkin juga didukung memang kita sudah melakukan puasa selama 1 bulan penuh. Dan malam ini kita sempurnakan rangkaian puasa tadi dengan zikir akbar, zikir takbir zikir takbir ini. Sangat spesial ini sampai jam 2 ini. Para sahabat sejati, tadi pagi aku share tentang zikir takbir hakikat di dalam diri. Dan ini ternyata memang sangat berguna karena di desa kita lockdown di salah satu RT. Dan teman baik saya itu memiliki masalah yaitu sering kesurupan. Dan kesurupannya itu bisa di semua tempat. Bisa itu yang dulu itu pernah sampai jatuh dari atap rumah gara-gara memperbaiki genteng bocor. Dan kesurupannya di atas genting. Sehingga dia tidak sadar jatuh dan ini mukanya itu sangat babak belur ya. Menurut saya banyak sekali orang yang mampu melakukan hal supranatural seperti itu
di luar sana. Tapi saya ingin memberikan tips kepada sahabat sejati ya. Jadi kita lihat di sini, beliau terlihat adalah seseorang yang sangat jujur, baik, tekun beribadah. Ya, tekun beribadah, tekun sekali ya. Mungkin ada seseorang ya yang ingin hijrah, mungkin dari seorang yang mempunyai basic preman atau orang yang tidak mengenal agama lah, atau orang yang memang dari kecil tidak ada bimbingan. Terus pada saat mereka mendapatkan hidayah untuk mendekat kepada Allah, maka dari orang tersebut yang memiliki jiwa yang mungkin belum memiliki jiwa yang agamis ya, menjadi seseorang yang sangat tekun daripada kita yang sudah mengenal agama dari kecil. Dia betul-betul serius, dia betul-betul khusyuk dalam beribadah, dia betul-betul tidak berani meninggalkan sholat 5 waktu. Dia betul-betul memiliki niat dan tekad yang kuat, karena mungkin dia melihat masa lalunya yang tidak mengenal agama. Jadi pada saat kita melihat dan merasakan umur yang sudah dijalaninya dengan sia-sia, akhirnya orang seperti itu betul-betul khusyuk. Jadi semua ada sebab akibat. Kemudian pada saat orang yang khusyuk seperti itu, tapi dengan dasar pemahaman tauhid yang kurang, maka ini yang perlu kita perhatikan. Jadi mohon maaf pada saat kita mulai khusyuk dalam beribadah, betul-betul kita lakukan dengan ikhlas, dengan yakin, maka pikiran kita akan menjadi bening, akal kita akan mampu menerima kebaikan, hati kita akan mulai yang dulunya gelap menjadi sedikit ada cahaya, lebih menerangi kehidupan kita. Dan pada saat kondisi seperti ini, seseorang akan mampu melihat halusinasi, akan mampu melihat petunjuk-petunjuk, akan mampu melihat penampakan-penampakan. Ini wajar sekali, karena peralihan dari hijrah tersebut ini sangat wajar sekali dan sangat banyak dialami orang-orang. Pada saat itu mereka akan kebingungan. Kenapa mereka kebingungan? Karena bingungnya tersebut adalah kembali kepada dasar tauhid yang masih lemah. Jadi mohon maaf, pada channel kita sering sekali membahas dalil tentang awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah. Ya, itu memang pengalaman seperti itu. Saya juga menguatkan lagi dari pengalaman saya sendiri awal ketika saya masuk dalam suatu perkumpulan tauhid. Saya belum paham betul, tapi saya sudah masuk di situ, dan dari sang guru itu mengajarkan selalu syukur. Dan yang menjadi pegangan adalah memang saya tidak mengenal apa itu Allah, apa itu keyakinan yang dalam, dan apa itu bermakrifat dan lain-lain, itu saya belum begitu paham. Jadi iya, meskipun sudah beragama mulai dari kecil, iya, sudah beragama, belum mengenal Allah, dan belum bisa meyakini sampai sedalam-dalam hati dan pikiran, itu belum. Jadi di awal-awal itu justru malah begitu banyak gangguan dari makhluk-makhluk halus yang berusaha menghalangi saya, dan jadi saya bisa terselamatkan karena hanya memiliki rasa syukur saja. Itu sudah sangat membantu. Ya, seperti ini adalah mungkin salah satu pengalaman yang mampu membuat kita itu benar-benar merenung ya, bahwa dari cerita teman kita tadi yang mulai serius
untuk mendalami agama, tapi di dalam beragama sendiri itu tidak mengenal Allah, maka pada saat orang sudah mulai tersucikan, orang sudah mulai mungkin hati dan pikirannya mulai jernih, mulai terang, maka akan terlihatlah penampakan-penampakan, petunjuk-petunjuk, mungkin halusinasi, mungkin suara-suara yang terdengar tanpa tahu arahnya. Jika ini terjadi, tetapi kita tidak memiliki pondasi yang kuat seperti teman kita tadi yang saat belum mengenal Allah, secara tidak langsung kita akan mengalami kebingungan, kemudian mengalami ketakutan, mengalami keraguan dengan apa yang kita jalankan. Jadi, loh, kita sudah berzikir, kita sudah beribadah, tapi kok ada seperti sesuatu yang selalu menghantui, kita akan bingung. Dan ini berada pada akal manusia, akal setiap manusia. Alam akal adalah alam yang gaib. Ini bisa kita kategorikan sebagai alam astral. Jadi pada saat berarti masuk ke garis astral ya? Garis astral, masih di garis gelombang astral. Masih di luar ya, garis yang paling luar ya? Ya, itu belum ke dari pikiran tersebut yang kita kategorikan alam astral, itu belum di alam akal, belum di alam hati. Iya. Belum di alam rasa, belum di alam sukma, masih jauh sekali. Itu masih sangat bisa sekali dipengaruhi oleh makhluk. Jadi seperti teknik zikir tadi yang kita laksanakan. Awal kita melakukan zikir pikiran, mulai terlihatnya, mulai keluarnya energi-energi negatif. Seperti itu. Sampai itu merasa burung itu sampai kabur-kabur itu ya. Di sini ada burung perkutut yang memiliki ikut merasa ya, mampu merasakan hal-hal mistik itu, keluarnya mistis. Itu banyak sekali tadi itu yang keluar itu. Para sahabat semua, kenapa di pikiran sahabat kita ini sampai termasuki seperti itu? Apakah mindset kita selama ini masih kurang benar? Apakah pikiran kita selama ini masih kotor, masih penuh ketakutan, masih penuh keraguan? Lalu di manakah Allah saat itu? Apakah tidak ada di dalam pikiran kita? Lalu di manakah selama ini kita beribadah? Makanya malam ini dengan berkumandangnya takbir di musola-musola, di masjid-masjid yang ada, ini sudah masuk ke telinga kita. Dan di sini kita laksanakan zikir secara pribadi di pikiran kita. Setelah kita masuk dalam pikiran, kita masuk ke dimensi akal. Setelah dimensi akal, kita masuk ke dimensi hati dan dimensi rasa. Di sini kita sementara selesai, belum masuk ke dimensi-dimensi yang lain. Jadi pada saat sahabat kita tadi yang mulai bersih hatinya, kemudian tersucikan tanpa dia sadari, dia tetap terus beribadah tanpa pamrih ingin seperti apa. Kemudian ada hal-hal yang selalu mengikutinya. Ada yang halusinasi yang selalu terlihat, ada bisikan-bisikan yang selalu terdengar. Tanpa pondasi yang kuat, akhirnya ada ketakutan, ada keraguan. Kemungkinan mampu mengalihkan niat awalnya untuk dekat kepada Allah, karena dia sudah melihat sesuatu yang mungkin bisa berkomunikasi dengan dia, mungkin bisa tanya-tanya tentang petunjuk atau apa dengan yang terlihat, sehingga menjadi asik. Dari kelemahan pondasi ini akan teralihkan secara tidak langsung kepada dimensi astral tersebut. Ini adalah sesuatu yang nyata dan sangat normal sekali. Kenapa saya katakan normal?
Karena itu adalah salah satu peralihan, itu adalah sebuah persimpangan. Pada saat di persimpangan tersebut kita mampu memilih jalan, kita akan lurus. Tapi pada saat kita ambil ke persimpangan, kita akan lupa dengan jalan yang lurus kita. Ini sangat logis sekali. Ini sangat banyak sekali dilakukan dan dijalani orang-orang yang mulai belajar dan mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ketertarikan ya, ada magnet ketertarikan untuk apa sih ini? Seperti ada medan magnet yang keluar dari seseorang yang mulai dekat kepada Allah, sehingga makhluk tersebut tertarik. Dan menarik mereka. Di alam astral banyak sekali sesuatu yang indah di sana. Dan itu tidak bisa kita lihat di dunia ini. Jadi penampakan di sana, sesuatu di sana yang terlihat lebih hebat dari yang ada yang di lahiriah yang sudah sering kita lihat. Ya memang seperti itu. Ya, kebanyakan betul ada semacam seperti dibawa ke alam yang istana ataupun apa di sana ada apalah macam-macam lah. Jadi di sini bukan mungkin kita tidak menyalahkan makhluk dari astral yang membawa kita ke sana, tapi kondisi ini tidak mudah kita lalui karena sesuatu itu mengalihkan kita dengan keterbatasan pemahaman dan keilmuan kita. Jadi ini sangat logis sekali. Kalau mungkin seseorang yang betul-betul bertauhid kuat, kemungkinan besar energi positifnya sangat kuat sehingga makhluk halus tersebut tidak mampu untuk mendekat. Tidak mampu untuk memengaruhi karena pikiran sifatnya kita, sudah bertolak belakang. Ya, insya Allah cukup untuk kesempatan kali ini. Semoga mampu menginspirasi untuk sahabat sejati sehingga mampu membuka wawasan kita menjadi lebih terang, lebih jelas lagi bagaimana cara memahami di dalam pengkondisian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanakah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimanakah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah sangat sulit sekali kita laksanakan. Karena ini adalah bukan sebuah A bertemu dengan B, bukan. Tapi ini adalah sebuah kondisi batin. Kondisi batin yang betul-betul sudah terkondisikan dengan Allah yang selalu dekat, selalu melihat kita, selalu mengawasi kita, sehingga dengan kondisi tersebut kita akan selalu ada rasa ya, jadi bukan merasa, tapi akan selalu ada rasa kedekatan yang nyata. Ada rasa dengan merasa itu sangat beda ya? Beda jauh. Seperti kita punya rasa memiliki motor dengan merasa memiliki motor. Kepedean kalau merasa itu kepedean. Kepedean. Belum jadi, sampai tapi sudah kepedean ya. Kalau kepedean di hal duniawi mungkin tidak berdampak besar, tapi kepedean kepada hal batin, kepada Allah mungkin dampaknya besar sekali. Kacau ya itu. Kacau sekali. Ya terima kasih untuk Bapak Puji, ini saya sangat berterima kasih ya dengan pengalaman seperti ini, sangat bermanfaat sekali kepada saya dan mudah-mudahan juga kepada pemirsa semua ya. Itu saja. Terima kasih. Ya, sekian apa yang sudah kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.